Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi di chapter 3, yaitu tentang telling the time. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang penyebutan waktu dalam cara American dan cara British. Yang pertama ya, untuk American ya, atau American style, kita bisa menggunakan aturan hour ya, minutes. Jadi pengucapannya lebih mudah diingat dan jarang terjadi kesalahan. Sebagai contoh, jam 9 lebih 15 menit ya, kita bisa membacanya dengan 9:15 atau 9:15 ya. Yang selanjutnya adalah jam 7 lebih 46 menit ya, kita bisa menyebutkan dengan 7:46 ya. Dan vocabulary yang biasa kita temukan dalam materi time ini antara lain ada longhand ya, shorthand, second hand, alarm clock, clock, watch, hour, minutes, second, o'clock ya. Yang definisinya antara lain ya, longhand itu jarum panjang, yang selanjutnya jarum pendek ya, shorthand. Second hand itu jarum detiknya ya. Tapi kita akan membahasnya yang lebih rinci lagi, yaitu selanjutnya adalah British time ya. Untuk British time bisa menggunakan aturan minutes, past, hour atau menyatakan lewat ya. Dan 60 minutes to hour plus 1 ya, untuk menyatakan kurang. Untuk lebih jelasnya lihat contoh pada slide yang saya bagikan ya. Contoh penggunaan aturan minutes ya, past, hour ya. Contohnya adalah jam 4 lebih 30 menit ya. Itu bisa disebutkan ke dalam a half past 4 atau 4 lebih setengah. Yang dimaksud setengah di sini adalah 4 lebih setengah jam atau 30 menit. Contoh yang kedua adalah jam 3 lebih 12 menit ya. Kita bisa membaca dengan 12 past 3 ya, atau 3 lebih 12 ya. Contoh penggunaan aturan 60 menit to plus 1 ya. Contohnya adalah jam 1 lebih 45 menit ya. Itu kita bisa membacanya dengan quarter to 2 ya, atau jam 2 kurang seperempat jam atau jam 2 kurang 15 menit. Nah, untuk contoh yang selanjutnya adalah jam 8 lebih 32 menit ya. Jam 8 lebih 32 menit kita bisa menyebutkan dengan 28 to 9 ya, atau jam 9 kurang 28 ya. Nah, materi selanjutnya ya, untuk menyatakan jam tepat. Nah, untuk jam tepat jarum panjang berada di angka 12 ya. Tadi kita sudah mengetahui kosakatanya ya. Sekarang untuk menyatakan tepat pukul ya. Sebagai contoh di sini jam 9 tepat, kita bisa dinyatakannya ke dalam 9 o'clock ya, atau jam 5 tepat 5 o'clock ya. Untuk menyatakan lebih ya, kita menggunakan past, digunakan untuk jam lebih antara angka 12 sampai dengan 6. Khusus untuk lebih seperempat kita gunakan a quarter past ya. Untuk lebih setengah kita menggunakan
a half past atau lebih 30 menit ya. Contohnya ya. Di sini ada jam 7 lebih 30 menit. Ya, jam 7.30 menit itu bisa kita nyatakan dalam bentuk it is a half past 7. Ya. Kalau kita baca dari belakang ya, 7 lebih 30 menit, a half past 7 atau jam 7 lebih 30 menit. Yang selanjutnya adalah jam 11 lebih 20. Nah, itu cara bacanya adalah it is a 20 past 11. Nah, untuk menyatakan jam kurang, nah kita menggunakan to. Ya, digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai dengan angka 12 ya. Khusus untuk kurang seperempat kita menggunakan a quarter to ya. Untuk saya ulangi lagi, untuk kurang seperempat kita menggunakan a quarter to ya. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa Inggris ya, sebutkan kurangnya dulu baru jamnya ya. Yang selanjutnya contohnya bisa dilihat di jam 11 lebih 45 menit. Nah, itu kita bisa bacanya a quarter to 12 atau 15 menit menuju jam 12. Atau contoh yang lain adalah jam 4 lebih 15. Ya, kita bisa menggunakannya it is 5 to 4 ya. Dan contoh-contoh yang lain yang sudah saya bagikan di slide saya PowerPoint ini ya. Selanjutnya saya menambahkan ya, bahasa Inggris itu tidak menggunakan format 24 jam ya, tetapi menggunakan format 12 jam. Sehingga jam 13.00 ditulis 01.00 PM. Nah, apa itu PM? Apa itu AM? Ya, AM itu antemeridium, artinya before noon, sebelum tengah hari. Ya, digunakan untuk jam 12 malam hingga jam 11 lebih 59 siang hari. Sedangkan PM atau post meridium artinya setelah tengah hari, digunakan untuk pukul 12.00 siang hingga jam 11.59 malam. Ya, catatannya itu ya. Jadi untuk penggunaan waktu ya dari Bapak Guru tadi ya, itulah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk latihan soalnya bisa dilihat di link yang sudah saya bagikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan pada pembelajaran pertemuan pertama kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa pelajari lebih lanjut, ada video di dalamnya ya, di PowerPoint yang saya tampilkan, ada link yang bisa diakses ya, selain dari penjelasan dari